lingkungan ternyata. Lingkungannya di desanya itu sudah masalah, sulit menghindari. Nah, lingkungan itu begitu. Baik itu cepat merubah, buruk ya juga cepat merubah. Sebutir debu dari amal kolbi itu lebih bernilai atau sebanding dari bergunung-gunung amal anggota dohir. Min haitsu amal kolbu dan anggota dohir lah ya. Makanya orang-orang soleh itu ya tetap amal dohir tapi lebih mengutamakan amal kolbi lah. Mahabbah itu kan amal kolbi. Mahabbah itu amal kolbi. Ada lagi ya banyaklah dawa-dawa tentang keutamaan amal kolbi. Terus lagi kalau saya melihat amal kolbi yang istimewa, karena ini amal kolbi yang merupakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Kan kita diperintahkan untuk mahabbah, dianjurkan, itu kan berarti sunnah. Ini amal sunnah yang berupa amal kolbi, dan itu akan latang fakku anna, sehingga tidak akan lepas dari kita. Sampai nek nglakoni sunnah poso kan hanya maghrib sampai subuh sampai maghrib. Kalau malam begini kan kita tidak soem kan, hilang sunnahnya, sunnah siamnya mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi berupa saum kan berhenti dulu. Atau sunnah dalam arti luas lagi, bukan hanya sunnah istilah fikih, sunnah ajaran Kanjeng Nabi. Kita sholat, ya paling 5 menit kita dalam posisi sunnah. Setelah itu pas selesai sholat salam sudah keluar dari sunnah lagi. Atau mungkin apa saja, tersenyum maksudnya apa tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqatun ya. Ya saat tersenyum kamu sunnah, berhenti tersenyum selesai sunnah. Tapi coba kalau mahabbah tempatnya di hati, sunnah ini melekat. Orang yang punya mahabbah, kamu tidur masih membawa mahabbah, kamu makan masih mahabbah, kamu minum masih mahabbah, kamu ngobrol masih mahabbah, kamu melakukan aktivitas bekerja di sawah, di pasar, membawa mahabbah terus, tidak lepas. Loh, sunnah yang seperti apa tidak istimewa? Ini beramal terus. Iya. Dan ini amal kolbi, nilainya lebih hebat dibanding awal jawareh. Satu amal kolbi, yang kedua, sing tidak infikak. Dalam keadaan apapun, tidur, makan, ngobrol, bekerja, itu masih ada terus. Beda kalau poso makan kan tidak bisa, sholat makan tidak bisa, ya kan, sambil makan. Atau yang lainnya, amal-amal yang lainnya. Tapi kalau mahabbah, tidak. Kamu apapun yang kamu lakukan. Bahkan tadi itu, orang yang masih belum bisa meninggal maksiat, tidak lepas mahabbahnya. Ayo coba. Dari sini menurut saya, ya ini jalan saya, jalan kita semua. Orang-orang yang masih banyak dosanya harus menempuh jalan ini. Karena kelihatannya ini seperti jalur tol ini. Penting banget. Ya sebegitulah kira-kira. Mahabbah ini. Dan mungkin faktor-faktor yang mungkin bisa membangkitkan mahabbah dalam diri seseorang mungkin apa saja? Untuk faktor yang membangkitkan mahabbah, ya aslinya mahabbah itu aslunya itu fadlun minallah. Jadi ada yang sifatnya wahbi, pemberian, bukan ikhtiar, anugerah. Ada orang kan sejak kecil sudah sering teringat Kanjeng Nabi. Ada yang sifatnya wahbi, ada yang sifatnya ikhtiari, bisa dipupuk, bisa diusahakan untuk peningkatannya. Lah, tadi bilangnya sing bisa membangkitkan gitu ya. Lah, ya banyak sekali.
banyak sekali. Contohnya umpamanya memperbanyak sholawat, terus apalagi membaca Syama'il Nabi, Khosaisun Nabi, Dalailun Nubuwah, terus Siroh. Kan beda, ada Siroh itu sejarah sejak lahir sampai wafat, itu kan perjuangan lebih banyak ke perjuangannya. Ada Syama'il, itu keseharian, akhlak, bagaimana keseharian Kanjeng Nabi, etikanya dengan orang, dengan hewan, dengan istri, dengan tetangga, dengan orang non muslim, itu namanya Syama'il. Ada lagi Khosais itu artinya keistimewaan yang dimiliki Kanjeng Nabi tidak dimiliki orang lain. Ini juga akan semakin menambah mahabbah. Ada lagi Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian, membahas tentang mukjizat. Ini juga orang kan semakin mantap dengan nabinya, semakin wah mantap, jadi umatnya cocok ya, senang. Terus cukup lah, nggak usah cari yang lain. Nah itu membaca seperti itu. Tapi itu kalau sifatnya dengan membaca atau dengan mengaji kitab-kitab semacam itu. Tapi lebih mudah lagi menurut saya itu suhbatu ahlil mahabbah. Itu paling mudah. Dekat, ada suhbah, pertemanan. Suhbah itu bukan bahasanya bisa suhbah dengan guru, artinya dibimbing oleh guru sing ahlul mahabbah, bisa punya teman sing muhibbin, bisa mengidolakan orang. Jadi suhbah, ada kedekatan dengan orang yang mencintai Nabi. Itu lebih cepat. Orang tua sing ahlul mahabbah, sehingga sejak kecil mamane sudah dikenalkan Kanjeng Nabi. Sejak kecil wis dididik. Kalau umumnya anak kecil dikenalkan Doraemon, kalau orang ahlul mahabbah, orang tuanya ahlul mahabbah, ya enggak apa-apa sih lihat Doraemon, tapi ada kepedulian untuk mengenalkan Kanjeng Nabi. Saya dulu waktu kecil juga kadang dengar orang tua cerita, Kanjeng Nabi itu fisiknya begini, wajahnya, rambutnya tidak keriting, tidak lurus. Itu saya dengar saat masih kecil, belum balik. Makanya suhbatu ahlil mahabbah itu metode yang paling cepat menurut saya. Nah nanti kalau sudah semakin dewasa dengan membaca itu akan semakin meningkat. Intinya circle lah istilahnya, ya kan, lingkungan soalnya saya ada betul-betul guru ahlul mahabbah, masyayikh kita itu kan kelihatan ya, Masya Allah, itu menginspirasi betul tentang kita semakin iya ya, Masya Allah. Nah, itu penting banget punya guru, orang tua, teman, itu cepat, malah lebih cepat gitu. Lebih cepat. Karena tabul insan sarok kan begitu. Watak manusia itu mudah mencuri, baik dan buruk mencuri. Saya itu ada, ya nyun sewu ini buka enggak enak sebenarnya. Ada anak di sini dulu, teman ngaji di sini, waktu di pondok kenal lingkungan, semangat serwegep. Tapi dilalah enggak selesai. Jamaah sergap, tiba-tiba pulang kenal lingkungan. Mungkin 2 tahun setelah pulang ke sini, ngomong sama saya, minta maaf karena saya kembali lagi saya sekarang mendem lagi. Loh kok iso? Lingkungan, ternyata lingkungannya di desanya itu sudah masalah, sulit menghindari. Nah, lingkungan itu begitu, baik itu cepat merubah, buruk ya juga cepat merubah. Apalagi kalau ada teman sing ahlul mahabbah, guru ahlul mahabbah, orang tua, cocok wis gitu. Kemudian ekspresi yang tepat dalam mengungkapkan mahabbatur rasul itu mungkin umumnya orang berpikir mencintai dalam diam atau mungkin diumpet ini apa ditambahkan ya. Ya al aslu ya, sama lihat di Babul Mahabbah di kitab Ihya. Ya memang aslinya mahabbah itu, adabul mahabbah itu al-katmu, disimpan. Alasannya sederhana sebenarnya, itu lebih ikhlas. Namanya disimpan, apalagi di hati kan tidak ada orang tahu. Terus aman dari pamer, ria atau tasanuk. Tasanuk itu macak.
gak nangis kayak pencitraan nih. Kan ya mungkin ada mahabbahnya, cuman terlalu ditampakkan sehingga terus wah tak ketok nih nangis. Mau coba maulid karo nangis ben ketok. Dan itu akan ada tasanuk nantinya. Itu kan tidak baik. Terus akan khawatir juga memuncul kalau dipamerkan itu akan memunculkan riya, tasanuk, terus apa itu dakwah, merasa sudah wah aku kata wis. Iya. Nah ini tentu makanya sih lebih baik ya dikatmu. Tapi masalahnya tidak selesai sampai di situ saja. Masalahnya itu mahabbah itu sulit ditutupi kalau betul-betul kuat. Makanya di Burdah itu ayah sabus sabu annal hubba mungkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apakah sang orang pecinta itu menganggap bisa menutupi rasa cintanya? Gak iso. Ketika airnya mengalir, maca sholawat maulid kok nangis, konangan muhibin ini. Atau berdebar-debar muhibin. Pangger krungu ceritane Kanjeng Nabi, kelihatan wajahnya ceria. Ya tidak bisa ditutupi mahabbah asli nih. Sulitlah menutupi. Menutupi mahabbah itu sesuatu yang sulit sekali. Walaupun tetap aslinya adabnya sebisa mungkin ditutupi. Tapi ya tentu mungkin ada kadar yang perlu ditampakkan, tentu terutama bagi orang yang mendidik anak. Kan harus bisa memberi contoh dalam mahabbah. Orang mendidik murid kan juga mamane pengen mendidik mahabbah ya kita kan juga harus bisa memberi contoh. Sedikitnya ada kadar yang perlu ditampakkan. Tapi al aslu ya itu tadi seperti Imam Ghazali. Hati-hati bahaya menampakkan itu. Ayat sabu annal hubbamu katimun ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Seperti umpamane Habib Umar, cerita-cerita orang soleh. Itu ada cerita. Dulu ada Syekh siapa? Syekh Yasir Qutmani dari Syria. Saya ikut hadir di Jombang itu tambak beras di pondoknya Yai Salman. Itu cerita di antara ahlul mahabbah ada yang suatu ketika dia itu di safar di daerah jauh, terus di situ tidak ada air, bingung, wayai wudhu gak ada banyak. Ada air satu-satunya air itu cuman satu mud itu ya tidak sampai mungkin satu mud itu kan seperempat sok, satu sok itu zakat fitrah itu. Berarti ya memang Kanjeng Nabi itu kan wudhunya satu mud, kalau mandi satu sok. Ya mungkin 2 kali ini atau berapa ya. Pokoknya tidak banyak, cukup untuk wudhu dengan paket irit lah. Dengan paket irit. Ada orang yang punya itu, satu-satunya yang punya. Dan itu mau menjual dengan harga 1 dinar. Jadi diminta, tidak diberikan, ini dijual. Kalau mau beli 1 dinar, 1 dinar itu 4 gram. Emas itu sekarang kira-kira 1 juta mungkin, kalau murni ya. Coba air segitu. Tapi karena dia muhibin, tidak pikir panjang, wis toko. Iya, aku butuh ngelakoni ajaran Kanjeng Nabi untuk wudhu. Tak toko. Dan tidak bagi dia 4 juta itu terlalu murah untuk bisa melaksanakan ittiba Kanjeng Nabi dengan air, terlalu murah. Walaupun nek cara fikih kan ngerti sendiri ya kan. Ketika harganya di luar umum kan sudah beda lagi hukumnya. Tapi dorongan mahabbahnya tidak begitu dia. Langsung, yo wes, wong sak dinar. Jadi ringan sekali. Lah, ketika ada orang yang berbuat seperti itu kan tidak bisa ketutupan mahabbahnya. Makanya ayah sabus sabu'an al hubbamu katimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Senang berbicara tentang Kanjeng Nabi. Apa? Menjelaskan. Ya nggak bisa ditutupi kan. Nggak bisa ditutupi. Tapi walhasil tetap aslinya al-katmu, adabnya al-katmu. Makanya ya silakan dicocokkan sendiri-sendiri. Kemudian dengan kita kan ini umat akhir zaman nih, belum pernah ketemu sosok Kanjeng Nabi secara langsung. Terus cara kita mencintai Kanjeng Nabi ini gimana? Berarti guru saya sendiri pernah mengatakan
ibaratnya itu seperti kita disuruh merasakan kopi tanpa minumnya. Jadi belum pernah berjumpa Kanjeng Nabi. Tapi bagaimana agar kita benar-benar tertancap mahabbahnya kepada Kanjeng Rasul? Ya memang mahabbah akan melahirkan istiak, kerinduan. Lah kerinduan itu yang paling disukai dari kerinduan adalah perjumpaan. Sementara kita ya seperti pertanyaan jenengan, kita hidup di zaman sing gak menangi. Tapi sebenarnya ngeten. Untuk mengobati masalah niku, Kanjeng Nabi itu sudah apa ya? Ada wakilnya. Kalau dulu para sahabat kan dapat anugerah hidup di masanya. Orang setelahnya itu sudah ada wakilnya. Kalau apa namanya? Tak bacakan ini ya. Dawai Kanjeng Nabi ini di I'anatul Talibin ada. Diriwayatkan manzaro aliman fakaan nama zaroni. Orang yang menziarahi orang alim seperti menziarahi Kanjeng Nabi. Waman sofaha aliman fakaan nama sofahani. Orang yang bermusafahah dengan orang alim seperti bermusafahah dengan Kanjeng Nabi. Ini kan koyok-koyok hadis untuk para muhibin. Kalau kamu rindu padaku, tidak menangi zamanku, ada wakilnya. Masalahnya kita bisa punya masyhad enggak? Ketika sawan wong alim, salaman wong alim, masyhad kita tertata atau enggak? Maksudnya itu cara berpikirnya tertata apa enggak? Bahwa itu fadilahnya seperti Kanjeng Nabi. Waman jalasa aliman fakana majalasa, duduk bersama orang alim seperti duduk bersamaku. Waman jalasani fid dunya ajlasahullahu taala ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Dan barang siapa duduk bersamaku di dunia berarti otomatis nanti Allah akan mendudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Artinya sudah ada wakilnya untuk pengobat rindu. Tinggal maksudnya saja dibangun. Kita kan sering sawan guru, sawan wong alim. Tapi tertata nama badan itu wakilnya. Wakil di zaman sekarang, di masing-masing zaman. Terus yang kedua ada lagi ahlul bait. Namanya istiak tadi kan menuntut bertemu. Nah, kan ada wakil-wakil. Wakil yang jelas disampaikan Kanjeng Nabi ya ulama itu wong alim. Ada lagi dari sisi darah daging. Kalau itu kan ruhani. Jadi perjumpaan ruhani dengan Kanjeng Nabi dengan sowan ulama ya kan, dengan musafahah dan seterusnya. Ada lagi yang warisan darah daging. Kalau ulama kan warisan ilmu akhlak. Warisan darah para dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Kita bisa enggak pas melihat ahlul bait itu yang kita pandang ini darah dagingnya Kanjeng Nabi. Makanya dulu ada cerita, tidak tahu ini hikayahnya, saya baca versi Arab tapi kesahihan hikayahnya saya tidak tahu. Yang jelas ada hikayah salah satu ulama masanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Ja'far As-Shadiq mafhum ya, itu ahlul bait kan, cucunya Sayyidina Husain. Sayyidina Ja'far Shadiq itu pakai tongkat dalam cerita itu, pakai tongkat. Terus ada salah satu ulama, ya Sayyidi, jenengan belum sepuh kok sudah pakai tongkat. Aneh. Jawab beliau, ya memang, tapi masalahnya ini tongkat warisan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama itu, Masya Allah, boleh saya tabarukan? Terus dicium tongkatnya. Kurang lebih begitulah ceritanya. Dicium. Lah, ini kan masyhad. Setelah mengetahui tongkat ini pernah dipegang, jadi yang dicium itu bukan tongkatnya aslinya, tapi mahabbah ini menuntut apa ya? Perjumpaan walaupun hanya dengan mencium sesuatu yang pernah dipegang. Itu wis marem, wis cukup mengobati kerinduannya. Belum selesai. Akhirnya Sayyidina Ja'far Shadiq, loh, sampean sama tongkat saja, sama tongkatnya Nabi yang itu munfasil dari Kanjeng Nabi mencium. Lah saya ini darah dagingnya. Akhirnya ganti, kalau begitu terus dicium. Persepsinya berarti mazhabnya yang perlu dibangun, cara pandangnya. Memandang ulama bagaimana, memandang ahlul bait bagaimana.
Makanya kita tabarukan di musim-musim kan ada. Iya. Nah itu kan tinggal kita mandangnya bagaimana. Kalau mau dipandang biasa ya biasa saja. Tapi kalau punya mazhab ya itu cukup lumayan untuk mengobati di zaman sekarang. Sudah ada wakilnya. Ya. Kanjeng Nabi disuguh duba, sayur duba. Duba itu labu. Ada yang mengartikan semacam labu, ada yang mengartikan waluh. Itu kan disukai. Lah ngerti Kanjeng Nabi suka, dia langsung sejak saat itu saya pun jadi suka.